Saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu biasa ini. Untuk merayakan cinta kasih Tuhan, saya mengajak saudara-saudara semua untuk memulai ibadah ini dengan memasuki saat hening. Saat hening dimulai. Saat hening selesai. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-15 dengan tema ibadah kita yaitu Firman Allah berubah dalam hidupku. Dan mari bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan dan masuk dalam pelatarannya yang kudus dengan penuh sukacita. Marilah kita mengucap syukur dan kita angkat pujian dengan memuji Tuhan melalui kidung jemaat 4 bait 1 dan 6. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Saudaraku yang terkasih, kehidupan orang Kristen harus berbuah dan berdampak. Dari Matius 13, dalam perumpamaan seorang penabur, umat percaya perlu mengkondisikan dirinya sebagai tanah subur dan siap ditabur benih. Sebagai orang percaya, sejauh mana firman Tuhan yang didengar dapat diterima, dihayati, dan dilakukan dengan baik. Menjadi pelaku firman Tuhan dan tidak sekedar pendengar firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus melalui pujian yaitu dari Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 2.
marilah kita satukan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Makasih Tuhan kami yang bertahta di surga, pada pagi yang indah ini Engkau tidak merelakan pada kami untuk bergulau, namun kami akan bersiap diri untuk menerima firman-Mu. Kiranya singkirkan segala hal yang selalu menggoda pada hati dan pikiran kami. Satukan jiwa dan hati kami dan siapkan kami untuk menerima firman-Mu sebagai bekal kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, sampai siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Mari kita nyanyikan haleluya. Amin. Mbak. Salam saudara-saudara.
Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini, baik yang bisa beribadah di gereja maupun beribadah di rumah. Khotbah pada saat ini dengan judul atau tema yaitu Firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Sesuai dengan yang telah dibaca tadi lewat Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan 18 sampai 23 yang berisi tentang perumpamaan. Ada 4 gambaran perumpamaan tentang bagaimana seorang penabur menaburkan benih. Yang pertama yaitu menaburkan benih yang jatuh pada jalan atau pinggir jalan. Yang kedua, penabur yang menaburkan benih jatuh pada tanah berbatu. Dan yang ketiga, penabur yang menaburkan benih jatuh kepada semak berduri. Dan yang keempat adalah penabur menjatuhkan benihnya pada tanah yang subur. Bapak Ibu yang berbahagia, perumpamaan dari Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini juga menegaskan hal yang baik dapat menjadi awal bagi pertumbuhan. Menabur berarti menyebar atau menanamkan benih. Tentu penabur yang dimaksud di dalam perumpamaan ini adalah Allah sendiri. Dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus melukiskan bagaimanakah yang baik dan subur yang akan menjadi awal bagi benih untuk tumbuh. Kenyataan sering terjadi bahwa benih dari firman Tuhan tak dapat tumbuh dalam hidup manusia karena belum adanya hati yang siap untuk menerima benih firman dari Tuhan itu. Tadi kita sebutkan ada 4 gambaran. Gambaran yang pertama adalah tanah yang berada di pinggir jalan, yaitu tanah itu sering diinjak-injak bagi orang yang berlalu lalang. Maka tanah itu menjadi keras, benih hanya berada di atas tanah dan akhirnya dimakan oleh burung. Benih itu pun gagal untuk tumbuh. Apalagi untuk berbuah. Tanah yang keras ini juga bisa menjadi gambaran bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya. Kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk mencuri firman Tuhan. Gambaran yang kedua sekarang, yaitu pada tanah yang berbatu-batu. Permukaan memang tanah itu kelihatan ada tanahnya, namun lapisannya hanya sedikit. Benih itu pun dapat tumbuh tetapi dia tidak berakar, apalagi akar yang kuat. Persediaan air atau nutrisi terbatas. Hanya saat itu ada sedikit, bisa tumbuh,
tidak berakar sedikit, tapi karena kurang air dan nutrisi, tanaman ini pun akan tidak bisa bertahan. Ia layu, kering, dan pada saat matahari terbit, apalagi matahari di tengah-tengah, dia akan mati kekeringan. Inilah gambaran kita pada kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan, pergumulan di dalam perekonomian. Kita sering mengaduh karena penyakit, adanya penganiayaan, ada godaan-godaan di dunia yang selalu atau menerpa pada kehidupan kita. Yang seseorang begitu cepat memvonis kehidupan menjadi pesimis. Akhirnya apa yang ada pada dirinya, kegembiraan pun tidak muncul, hanya kesedihan. Begitu cepat seseorang dapat antusias dan menunjukkan kegembiraan ketika menerima firman Tuhan, namun itu sifatnya hanya sebentar. Seperti embun yang menguap kena matahari, begitu banyaknya persoalan kehidupan kita, itu pun kita segera menyangkal di dalam hati kita tentang apa yang kita terima dari firman Tuhan. Kita sering mengelak apalagi, dan akhirnya murtad karena tidak tahan untuk menghadapi kehidupan. Untuk yang ketiga, Bapak Ibu, tanah yang bersemak duri. Tanah itu memang subur, namun sayang dipenuhi dengan semak dan duri yang mengganggu benih-benih yang ditanam. Semak-semak dan duri itu hidup bersama benih itu, saling berebut makan. Semak dan duri itu menyerap air dan nutrisi yang ada. Semak duri itu menggambarkan betapa kekhawatiran kehidupan kita di dalam menghadapi keduniawian. Apa yang membelit ke dalam kehidupan kita sering menjadikan dan mematikan kita sendiri. Takut, pesimis, dan seolah-olah tidak berdaya. Sekarang jatuh benih yang jatuh pada yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur, akan berkembang dan berakar serta berbuah banyak. Berlipat-lipat pada ayat 8 tadi dibacakan, ada yang menyebut 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali lipat. Itu menunjukkan melimpahnya tanaman yang berbuah. Perbedaan hanyalah tidak terlalu penting, karena yang ditekankan adalah hasil yang sangat memuaskan. Tanah yang subur menggambarkan kesungguhan pendengar firman. Firman yang diterima dengan baik, disimpan, lalu dilaksanakan, itulah akan menjadi buah yang baik. Terjadi perubahan nyata di dalam kehidupan kita. Benih tidak sia-sia, namun menghasilkan buah di dalam pembaharuan hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan tentang penabur akhirnya mengerucut
dan pada kesimpulan bahwa tanah yang dikehendaki penabur adalah tanah yang perumpamaan terakhir, yaitu menghendaki penabur adalah tanah yang subur dan baik. Bagi kita perumpamaan ini menjadi cermin seperti tanah bagaimanakah kehidupan kita ini. Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Di dalam cermin kehidupan ini seperti tanah yang bagaimanakah diri kita? Seperti tanah yang keras atau berbatu, bersemak duri, dan tanah yang subur. Kalau kita masuk dalam kategori tanah yang subur, tidak menjadi masalah. Setiap benih akan bertumbuh. Tetapi bila kita tidak, apa yang harus dilakukan? Selalu mengeraskan hati. Ada kekhawatiran di dunia. Mungkinkah karena kenikmatan dunia segalanya menjadi dikesampingkan? Semuanya apakah akan mengganggu pikiran dan kehidupan kita? Bapak Ibu, kita bisa mencontoh sekeras-kerasnya batu. Kalau kita baca di daerah Gunung Kidul yang dulu tandus, sekarang menjadi tanah yang menghasilkan tanaman-tanaman yang berbuah dan dapat menghidupi kesejahteraan para penduduknya. Masih ada sesuatu sebetulnya yang dapat kita lakukan sekuat mungkin untuk mengubah tanah keras, berbatu, berimbun, semak berduri. Karena ada roh yang memerdekakan kita dari belenggu, yaitu roh yang hidup. Seperti yang dituliskan oleh Paulus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kekuatan roh inilah yang memampukan kita terdorong untuk menerima firman Tuhan dan mengubah hidup kita agar berbuah lebat seperti yang dikehendaki Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita terima pagi ini, yang tadi kita digambarkan sebagai penabur jatuh yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat, kita akan menjadi tanah yang subur dan berbuah seperti yang dikehendaki Tuhan, berlipat ganda dari 30, 60, dan 100. Amin. Marilah kita adakan saat teduh bersama. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan padamu, Tuhan telah berfirman pada kami masing-masing. Kiranya saudara-saudara kami yang saat ini ada di gereja dan ada di rumah, yang semua bersama-sama untuk bersujud menghadap kehadirat Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Dalam kehidupan yang kami penuh kekhawatiran, namun Tuhan memberikan sesuatu yang terindah. Untuk itu jadikan kami semua menjadi tanah yang subur. Untuk itu Tuhan, lepaskan kami segala belenggu, pikiran kami
yang selalu menggoda atas keduniawian. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan menjadikan kami berteguh hati, kuat di dalam menghadapi segala hal, terutama adanya COVID-19 yang saat ini mengancam kehidupan di dalam kami semua. Untuk itu kami akan percaya bahwa Tuhan yang telah menaburkan benih pada kami akan memperkuat kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan meningkatkan dan kami akan siap dari 30 menjadi 100. Tuhan, kami berdoa pada saat ini kami berterima kasih sehingga Tuhan memberikan kepada kami segala kecukupan berupa kesehatan dan kemampuan untuk bersekutu dan berpersembahan di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah keluarga maupun ibadah di dalam gereja. Kiranya kami dapat bersyukur atas persekutuan yang pelayanan yang dapat kami lakukan berjalan dengan baik atas berkat Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini menjalani perawatan di dalam sakitnya. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan sesuatu yang saat ini dibutuhkan berupa perobatan, pelayanan medis, dan semuanya saja. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Partini Suyut, Ibu Rini, Ibu Purwaningsih, Bapak Sriono, Bapak Yakub, dan untuk saudara-saudara kami yang ada di wilayah 2, Bapak Sumati berserta Ibu Sumati, Ibu Hati dan Bapak Agung. Di wilayah 3, Bapak Suyatman, Bapak Prabowo, dan Ibu Tasmin. Untuk wilayah 4, kami juga berdoa untuk Ibu Mario dan Ibu Kinem, Ibu Diro, demikian juga saudara-saudara kami yang belum sempat kami sebutkan karena adanya penyakit pada virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan pengharapan dalam kesembuhannya. Kami berdoa mohon tuntunan dan berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam kesulitan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar Tuhan memampukan untuk mengembangkan kreativitas. Namun Tuhan di sisi lain, kiranya Tuhan juga memampukan di dalam ketabahan. Tuhan, adanya kesulitan ekonomi ini memampukan diri-diri kita untuk bangkit, berkreatif. Ternyata apa yang kami kerjakan di rumah pun dapat kami lakukan untuk bersama-sama, untuk saling menunjang di dalam perekonomian ini. Kiranya Tuhan berkati dalam segala upaya yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan memperbarui dan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan kami yang saat ini telah merancang di dalam dunia pendidikan, yang saat ini ada yang sudah mampu karena sudah merasa atau dalam keadaan zona hijau, yang memampukan anak-anak didik kita untuk bersama-sama untuk menuju sekolah. Namun kami juga berdoa saudara-saudara kami yang saat ini pada zona kuning dan merah, yang di dalam dunia pendidikan harus dilaksanakan di rumah
masing-masing secara online. Untuk itu, kiranya Tuhan memampukan orang tua dan para guru kami sehingga dapat mendidik anak-anak kami dengan penuh kesabaran. Bapa di surga, pada saat ini kami dan kita semua diminta untuk memampukan kehidupan yang baru. Kiranya kita dapat memiliki pola hidup yang baru, yaitu dengan new normal. Pola hidup ini dapat membuat kita menjadi pola hidup yang sehat, pola hidup yang bersih, pola hidup yang hemat dan penuh cinta kasih kepada sesama di dalam ciptaan Tuhan. Sehingga kami semua tercipta dalam kehidupan yang baru, yang sehat, bersih, tertib, aman, dan damai. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami semua untuk menjadi pohon yang berakar kuat dan menjadi pohon yang berbuah lebat. Tuhan, banyak hal yang seharusnya kami minta, namun kiranya Tuhan lengkapi di dalam segala kekurangan di dalam doa ini. Kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus, untuk itu sebagai penyataan akan pengakuan iman kita, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas serta nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Jemaat dimohon berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik dari surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita pada saat ini, yang terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat dan kita nyatakan dengan pujian Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 4. Biar ku tumbuh di batangmu. Supaya kau hidup
Jemaat dipersilakan berdiri, mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa. Dimohon berdiri. Maha besar Tuhan Bapa yang di surga, kembali rasa syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhanku. Segala pernyataan Tuhan pada saat ini setelah kami berkumpul di dalam ibadah ini, kami akan melaksanakan pengumpulan untuk persembahan bagi Tuhan yang terbaik. Namun kami masih percaya Tuhan bahwa persembahan yang kami kumpulkan ini belum seimbang seperti berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Namun di lain kesempatan kiranya Tuhan mengajari kami untuk kami bisa memberi berkat yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati bagi saudara kami yang mengurusi di dalam persembahan ini. Kiranya berilah kebijakan, hati yang sabar dengan keluhan hati, sehingga dapat menjadi persekutuan yang terbaik dengan kasih Tuhan. Adanya persembahan ini di dalam kecukupan perkumpulan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bahwa mungkin di dalam kami mengumpulkan persembahan ini kurang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan mensucikan di dalam persembahan ini. Tuhan, kami juga percaya mungkin di lain kesempatan kami masih banyak kekurangan. Kiranya Tuhan akan mengetuk mata hati kami satu persatu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, undurlah dari tempat ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat. Biarlah firman Tuhan berbuah di dalam hidup kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.